wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita awali kajian kita di malam hari ini dengannya, dan kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab An-Nahwul Wadih, masuk pada pelajaran yang kedua, yaitu ajza'ul jumlah, bagian-bagian kalimat. Al-muallif rahimahullah atau hafizahumullah membawakan beberapa contoh kalimat. Kemudian setelah itu beliau akan menjelaskan bagian-bagian kalimat tersebut atau kata-kata yang menyusun kalimat tersebut. Nah, contoh yang pertama, rakiba Ibrahimul hisana. Rakiba Ibrahimul hisana. Rakiba naik, Ibrahim al-hisan, kuda, ya. Ibrahim naik kuda. Yang kedua, yuda'ibu Ismailul qitta. Yuda'ibu itu mencandai, ya, bermain. Ismail al-qitta dengan kucing. Nah, ya, Ibrahim bermain dengan kucing, atau Ismail bermain dengan kucing, maaf. Yang ketiga, yahsudul fallahul qamha. Yahsudu memanen, al-fallahu pak petani, al-qamha gandum, ya. Pak petani sedang memanen gandum. Yang keempat, ta'kulu syatu fulan wa sya'iran. Ya, ta'kulu memakan, asyatu kambing, ya, atau domba, fulan, ya, kacang-kacangan, wa sya'iran dan syair, ya. Syair itu semacam gandum juga, tapi kualitasnya lebih bawah, ya, daripada gandum. Nah, yang kelima, sami'tu an-nasihah. Sami'tu, aku mendengar, an-nasihata, nasihat. Yang keenam, yasta'u an-nuru fil hujrah. Yasta'u bersinar, ya, an-nuru cahaya, fil hujrah di kamar. Nah, ya, maksudnya ada cahaya masuk ke kamar, itu yasta'un nur fil hujrah. Yang ketujuh, tajris safinatu 'alal ma', ya, berjalan as-safinatu, ya, kapal, 'alal ma', di atas air. Kapal itu berjalan di atas air. Yang kedelapan, hal tuhibbus safar, apakah Anda menyukai bepergian? Nah, ini beberapa kalimat yang dibawakan oleh al-muallif untuk menjelaskan tentang bagian-bagiannya. Al-bahath, pembahasan di sini. Arafna fima madha anna al-jumlatal mufidah tatarakkabu min ajza'in hiya al-kalimat. Ya, telah kita ketahui pada pembahasan yang telah lalu bahwasanya jumlah mufidah itu tersusun dari bagian-bagian, yaitu kata, ya. Jadi suatu
jumlah atau satu kalimat itu tersusun dari beberapa kata. Wa nuridu an na'rifa fi hadha ad-dars anwa' al-kalimat. Dan kita ingin mengetahui ya pada pembelajaran saat ini ya macam-macam kata tersebut. Fanaqul, maka kita katakan, idza bahathna fil jumal allati ma'ana, apabila kita membahas kalimat-kalimat yang bersama kita saat ini, wajadna anal kalimat Ibrahim wa Ismail wal Fallah, kita akan mendapatkan bahwa masing-masing kata Ibrahim, Ismail dan Fallah itu alfadhun tusamma biha ashkhas, adalah lafaz-lafaz yang dinamai dengannya ya orang, manusia ya. Jadi ini kata-kata atau lafaz yang digunakan untuk nama ya bagi manusia. Wa anal kalimat al-hisan wal qit wasyat alfadhun tusamma biha anwa'un minal hayawan. Dan bahwasanya kata hisan ya, masing-masing kata hisan yang artinya kuda, al-qit kucing, wasyat dan ya, domba, itu alfadhun tusamma biha anwa'un minal hayawan, adalah lafaz-lafaz yang dinamai dengannya hewan-hewan ya, ini nama untuk hewan-hewan. Wa annal qamha wal fula wasy'ira alfadhun tusamma biha anwa'un minan nabat. Dan bahwasanya kata qamh yaitu gandum, wal ful kacang, wasy'ir syair adalah alfadhun tusamma biha anwa'un minan nabatat atau minan nabat, yaitu lafaz-lafaz atau kata-kata yang dinamai dengannya macam-macam tumbuhan ya. Jadi kata al-qamh, al-ful, asyair adalah nama untuk macam-macam tumbuhan. Wa anal hujrah was safinah wal ma' alfadhun tusamma biha anwa'un minal jamad. Dan kata hujrah ya, yang berarti kamar, as-safinah yang berarti kapal, al-ma' yang berarti air, itu alfadhun tusamma biha ya, adalah lafaz-lafaz kata-kata yang dinamai dengan kata-kata tersebut anwa'un minal jamad ya, macam-macam benda mati. Wa anna an-nasihah wan nura was safara alfadhun tusamma biha anwa'un ukhra minal ma'ani ya. Adapun kata nasihat, kemudian kata nur, kata safar adalah lafaz-lafaz yang dinamai dengannya ya anwa'un ukhra minal ma'ani, yaitu makna-makna yang lainnya ya, atau benda-benda yang lainnya ya. Tusamma bi anwa'un ukhra minal ma'ani ya, dinamai dengannya atau nama untuk sesuatu yang mengandung makna yang lainnya. Walidzalika tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimat isman. Oleh karena itu setiap kata dari kata-kata ini itu disebut dengan isim ya, karena lafaz-lafaz tadi atau kata-kata tadi digunakan untuk nama ya, untuk nama, baik itu bagi manusia atau bagi hewan atau bagi tumbuh-tumbuhan atau bagi benda-benda mati atau juga untuk perkara yang lainnya ya, dari sesuatu yang mengandung makna ya, ma'ani ya. Ma'ani maksudnya di sini adalah dia memiliki makna tapi tidak memiliki fisik ya, fisiknya tidak ada. Bisa jadi ada fisiknya ya, tapi bukan, yakni ma'ani di sini selain manusia, selain hewan, selain tumbuhan dan selain benda-benda mati ya. Nah, ini disebut ma'ani, seperti safar ya.
Ini kan nama untuk suatu perbuatan, ya. Nah, perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain misalnya, ya. Cahaya itu kan nama untuk dia bukan benda, ya. Dia itu bukan benda. Dia ada, ya, tapi dia itu bukan benda. Ini yang dimaksud dengan ma'ani. Ya, dimaksud dengan ma'ani. Ya. Wa kadzalika kullu kalimatin yusamma biha insan aw hayawan aw nabat aw jamad aw ayy syai'in akhar. Begitu juga ya setiap kata yang dinamai dengannya manusia, hewan, ya tumbuhan, benda-benda mati atau yang lainnya yang dia memiliki nama, ya, dan memiliki makna, maka itu adalah isim, ya. Jadi suatu kata yang digunakan untuk nama bagi sesuatu, ya, itu disebut dengan isim. Ya, satu kata yang digunakan untuk nama bagi sesuatu, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, benda-benda mati atau yang lainnya, kalau itu sudah menjadi namanya, maka itu disebut dengan isim, disebut dengan isim. Ya. Nah, seperti udara, ya, bahasa Arabnya apa? Al-jaw, ya. Nah, itu isim, ya, karena itu nama bagi sesuatu. Ya, dia bukan benda tapi dia punya nama. Nah, ini ma'ani, ya. Kemudian cahaya, ya, ini bahasa Arabnya nurun. Jadi nur itu isim, ya. Nah, taib. Na'udu lil jumal maratan thaniyah. Mari kita kembali ke jumlah-jumlah, ya, untuk kedua kalinya. Jumlah-jumlah yang tadi di atas yang 1 sampai 8, ya. Kita balik lagi. Fanajidu anna kulla kalimatin minal kalimat rakiba wa yudha'ibu wa yahsudu wa ta'kulu tadullu ala husuli fi'lin fi zamanin khas. Ya, kalau kita kembali kepada kalimat-kalimat tadi, jumlah-jumlah yang telah disebutkan tadi di atas, kita akan mendapatkan bahwa setiap kata dari kata-kata rakiba misalnya, yang artinya naik, wa yudha'ibu yang artinya mencandai, bermain, wa yahsudu yang artinya memanen, wa ta'kulu yang artinya memakan, ya, kata-kata ini semua tadullu ala husuli fi'lin, ya, menunjukkan akan terjadinya suatu perbuatan fi zamanin khas, pada waktu tertentu, ya. Jadi kata-kata ini itu menunjukkan suatu perbuatan yang terjadi pada waktu atau pada masa tertentu. Falafzu rakiba mathalan, ya, maka kata rakiba misalnya yadullu ala perbuatan naik, ya. Nah, maka rakiba itu menunjukkan perbuatan naik. Fi zamanil madhi, pada waktu yang telah berlalu, ya. Maka rakiba kita artikan telah naik. Jadi perbuatan ini sudah terjadi, ya, mendahului perkataan kita. Jadi perbuatan terjadi baru kita katakan, ya, rakiba Muhammadun ad-darajah misalnya, ad-darajah. Muhammad naik, ya, sepeda. Nah, kapan terjadinya naiknya Muhammad? Kapan? Sudah berlalu, ya. Maksudnya mendahului perkataan kita. Nah, sudah terjadi baru kita katakan. Ini berarti terjadi pada waktu yang telah berlalu. Wa yudha'ibu, dan kata yudha'ibu yang artinya mencandai, sedang mencandai, yadullu 'alal mudha'abah, menunjukkan perbuatan bercanda, ya, perbuatan bercanda. Fi zamanil hadir awil ati, yang perbuatan itu terjadi pada saat ini atau nanti, ya. Kita mengatakan yudha'ibu Ismail al-qitta, Ismail sedang bermain dengan kucing, ya. Ketika
kita mengatakan Ismail sedang bermain dengan kucing, maka perbuatan itu masih berjalan, ya, masih berjalan. Kemudian kita kabarkan. Ketika kita mengabarkan hal ini, perbuatan itu masih berjalan. Ismail masih bermain dengan kucing. Makanya kita menggunakan kata yuda'ibu. Ya. Nah, wahalumma jarra dan seterusnya, ya. Wahalumma jarra dan seterusnya, yaitu tajri, ya, misalnya berjalan. Ini menunjukkan bahwa kapal itu sedang berjalan, ya, atau sebentar lagi akan berjalan. Naam. Walidzalika tusamma kullu kalimatin min hadzal naw' fi'lan. Oleh karena itu, setiap kata dari macam ini disebut dengan fi'il. Disebut dengan fi'il, yaitu perbuatan. Karena kata-kata ini menunjukkan suatu perbuatan. Ya. Kata-kata yang menunjukkan, ya, apa yang digunakan untuk nama bagi sesuatu, baik itu bagi manusia, hewan, ya, benda-benda, binatang, tumbuh-tumbuhan, atau untuk sesuatu yang ada, ya, selain dari apa yang disebutkan tadi, maka ini disebut dengan isim karena dia sudah menjadi nama bagi sesuatu, ya. Adapun kalau kata yang menunjukkan akan suatu perbuatan, terjadinya suatu perbuatan, baik itu telah terjadi, ya, perbuatan itu mendahului perkataan kita, atau perbuatan itu sedang terjadi bersamaan dengan apa yang kita kabarkan, ya, atau sebentar lagi akan terjadi, maka ini disebut dengan fi'il. Wa 'inda ta'ammulil jumal ats-tsalathil akhirah. Kalau kita memperhatikan 3 jumlah terakhir, ya, 3 kalimat terakhir, yaitu yasta'un nuru fil hujrah, tajri as-safinatu 'alal ma, hal tuhibbu as-safara. Naam. Najidu anna al-kalimat fi wa 'ala wa hal idza nutiqa bi kullin minha wahdahu lam yufham lahu ma'nan kamil. Kita dapatkan bahwa kata-kata ini, yaitu kata-kata fi, ya, kemudian ala, fi artinya di dalam, ala artinya di atas, hal artinya apakah, idza nutiqa bi kullin minha wahdahu, kalau diucapkan masing-masing sendirian, fi saja atau ala saja atau hal ala atau hal saja, maka lam yufham lahu ma'nan kamil, tidak bisa difahami untuk kata-kata ini makna yang sempurna, ya, tidak bisa difahami makna yang sempurna. Fi ini maksudnya apa, ya, karena fi itu sendiri maknanya banyak, ya. Fi itu bisa menunjukkan dzarfiyah, ya, yaitu tempat. Nah, bisa menunjukkan di dalam, ya. Nah, bisa menunjukkan di atas, kadang-kadang fi menunjukkan di atas juga, ya. Jadi untuk menentukan makna dari kata fi ini tidak bisa ditentukan kecuali kalau dia bersambung dengan kalimat yang lain, dengan kata yang lain. Wa idza nutiqa bi kullin minha fi jumlatihi, apabila disebutkan masing-masing darinya dalam jumlahnya, ya, kalau dia dimasukkan ke dalam suatu jumlah, zahara ma'nahu kamilan, maka akan nampak maknanya secara sempurna. Nah, dan kata yang seperti ini, wa tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimati tsalath harfan, dan disebut, ya, atau dinamai masing-masing kata dari kata-kata seperti ini itu adalah huruf, dinamai dengan huruf. Wa kadzalika kullul kalimatin lati fi min hadzal naw, dan begitu juga setiap kata yang masuk pada macam ini, maka dia disebut dengan huruf, ya. Maka dari keterangan itu kita bisa simpulkan, ya, di dalam satu kaidah. Yang pertama,
al-kalimatu thalathatu anwa. Ya, kata dalam bahasa Arab itu ada 3 macam saja. Kata dalam bahasa Arab itu hanya ada 3 macam. Ismun, fi'lun, dan harf. Isim, fi'il, dan huruf. Ya. Falismu kullu lafdhin yusamma bihi insanun. Isim itu adalah setiap kata yang dinamai dengannya manusia, atau hayawan, atau nabat, ya, tumbuhan, atau jamad, ya, benda-benda mati, atau ayu syai'in akhar, atau yang lainnya, ya, selain hal ini, ya, selain manusia, hewan, tumbuhan, dan benda mati. Kalau ada kata tersebut digunakan untuk menamai sesuatu, maka itu disebut dengan isim. Ya, seperti tadi, ya, cahaya, ini kan nama. Ya. Kemudian udara, ya. Kemudian nafas, itu kan nama. Apa itu nafas? Nafas ini. Itu nafas, tapi kita nggak bisa melihat, ya. Maka kata nafas itu isim, nafasun. Itu isim. Ya. Nah, kemudian tangisan, misalnya bukaun, tangisan, ya, ini kan sudah menjadi nama untuk suatu hal, ya. Dia bukan manusia, dia bukan benda, dia bukan benda mati, ya, dia bukan hewan, dia bukan tumbuhan, tapi dia punya nama, ya, yaitu bukaun. Maka sesuatu yang digunakan untuk nama bagi suatu hal disebut dengan isim, ya, disebut dengan isim, ya. Nah, udara, rih, misalnya rihun, ya. Nah, ini isim. Baik, yang kedua, wal fi'lu, dan fi'il adalah kullu lafdhin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khas. Fi'il itu adalah setiap lafaz yang menunjukkan akan terjadinya suatu perbuatan yang terjadi pada waktu-waktu tertentu. Ya, terjadinya suatu perbuatan yang terjadi pada waktu tertentu. Ini disebut dengan fi'il, ya, menunjukkan suatu perbuatan, ya, berjalan, berlari, ya, menangis, ya, memakan, kemudian minum, ya, ini kan soalnya perbuatan, maka ini disebut dengan fi'il. Kemudian wal harfu, dan huruf, kullu lafdhin la yadhharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi, adalah setiap lafaz yang tidak nampak maknanya, yang tidak jelas maknanya secara sempurna, illa ma'a ghairihi, kecuali jika dia bersambung dengan yang lainnya, ya. Suatu kata yang dia tidak jelas maknanya, ya, tidak nampak maknanya dengan jelas, kecuali kalau dia bersambung dengan yang lainnya, maka kata ini disebut dengan huruf. Seperti kata sambung, ya, di, ke, ya, kemudian dari, ya, dan, ya, ini adalah kata-kata yang tidak sempurna, ya, maknanya secara zahir, kecuali kalau dia bersambung dengan yang lainnya. Ini cara membedakan antara 3 kalimat ini dari sisi makna dan penggunaan. Ya, nanti akan ada penjelasan, ya, bagaimana cara membedakan antara isim, fi'il, dan huruf dari zahirnya, ya, tanda-tanda zahir, kalau ini fi'il, kalau ini isim, kalau ini huruf, ya. Kalau pembagian seperti ini itu bisa dipahami, ya, kita bisa mengenali ini isim, ini huruf, ini fi'il dari sisi maknanya, ya, dari sisi maknanya. Nah, maka kita bisa mengenali mana isim, mana huruf, dan mana fi'il. Maka Anda harus mengetahui makna setiap kata. Dari situlah Anda akan memahami, oh, ini
isim, oh ini fi'il, oh ini huruf. Ya, akan tapi nanti ada juga penjelasan kalau Anda tidak mengetahui makna suatu kata, maka Anda masih bisa mengenali ya dan membedakan mana huruf, mana isim, mana fi'il dari tanda-tanda zahirnya. Ya, nanti juga akan dibahas dalam kitab ini insyaallah taala. Baik. Bisa difahami insyaallah ya. Nah, jadi dari sisi maknanya kita mengetahui bahwa isim adalah setiap kata yang digunakan untuk nama bagi manusia atau hewan atau tumbuhan atau benda-benda mati atau yang lainnya. Ya. Kemudian fi'il adalah kata yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu tertentu. Ya. Kemudian huruf adalah suatu kata yang tidak nampak maknanya dengan jelas, dengan sempurna, kecuali kalau dia bersambung dengan kata yang lainnya. Baik. Maka dalam bahasa Arab kalimat itu atau kata itu hanya ada 3 saja. Ya, hanya ada 3. Isim, fi'il, dan huruf. Baik. Sekarang kita masuk pada latihan tamrinat untuk menguji sejauh mana antum memahami ya penjelasan ini. Baik. Tamrinul awal, iqra'il jumal al-atiyah wa bayyinil asma' allati tadullu ala ashkhas wallati tadullu ala hayawan wallati tadullu ala nabat wallati tadullu ala jamad. Nah, bacalah ya kalimat-kalimat berikut ini, kemudian jelaskan isim-isim yang menunjukkan pada manusia, isim yang menunjukkan kepada hewan, isim yang menunjukkan kepada tumbuhan, dan isim yang menunjukkan kepada benda mati. Tafadhal, nabda min Akh Salim. Naam, faridun yajri fi syari'. Naam, farid berjalan di jalan raya. Baik. Faridun itu ismun yadullu ala ashkhas wa asyari' ismun yadullu ala jamad. Naam, ahsan. Barakallahu fiik. Jadi farid menunjukkan manusia dan syari' jalan itu menunjukkan benda mati. Baik. Yang kedua, Ali itu isim menunjukkan mana bagi apa? Manusia. Kemudian himar, nah ism yadullu ala al-hayawan. Nah, isim yang menunjukkan pada hewan. Baik. Yang ketiga, oh ini ثلاثة يا أخي رقم 3 أو يختلف fil bustan. Taib. Ya sedikit beda ya. Antum ada berapa latihan di situ? 6. Kalau di saya ada 12 latihan. Taib. Ada yang 8, ada yang 6. Ada 12. Taib. Nomor 3 ya apa? Al-kalbu. Taib lah. Al-kalbu yanamu fil bustan. Naam. Ismul hayawan. Taib. Sekarang yang isim aja. Al-ism yadullu ala al-hayawan. Al-bustan ismun yadullu ala bustan, artinya apa? Kebun. Yadullu ala mana? Yadullu ala an-nabat wala ala al-jamad? Nabat. Taib lah. Naam. Raqam 4 halan. 4 yang antum apa? Nomor 4 apa? Yuhibbul walad. Oh, berarti ke pinggir ya. Nah.
Hah? Baik, fadhal. Yahtariqul hatabu. Nah, antum mencari. Ismun yadullu 'alal jamad. Nah, yahtariqu artinya apa? Terbakar, al-hatabu kayu. Nah. Naam, khamsah. Beda. Hai, Syekh, arba'ah. Naam. Beda-beda. Naam. Ghilman itu jamak ya, anak-anak. Baik. Idzan al-ghilmanu ismun yadullu ala al-ashkhas, dan al-jabal ismun yadullu ala al-jamad. Nah, baik. Ghilman itu jamak dari kata ghulam. Ghulamun, ghulamani, ghilmanun. Nah. Baik. Antum? Iftarasa adh-dhi'bu kabshan. Nah. Iftarasa menerkam ya. Adh-dhi'bu serigala, kabshan apa? Domba, kambing. Baik. Mana isimnya? Iftarasa itu menerkam. Menerkam isim bukan? Bukan. Dhi'bu. Nah, dhi'bu artinya apa? Serigala. Berarti nama untuk apa? Isim untuk apa? Untuk manusia atau hewan atau tumbuhan atau benda mati? Idzan ismun yadullu 'al hayawan. Baik. Terus jabal, afan. Kabshan. Kabshan artinya apa kabshan? Kambing. Berarti ismun yadullu 'ala al hayawan. Nah. Baik. Ba'dahu. Naam. Abu Basa. Iqra ma syi'it. Nah. Yang belum ya, dibaca yang belum. Ini ikhtalafatil kutub. Yasbahul awlatu fil bahr. Nah. Di laut. Nah. Al-awlad ismun yadullu ala ashkhas. Baik. Al-bahr ala al-jamal. Baik. Naam. Ba'dahu yuhibbul waladul burtuqal. Naam. Isim aja, antum cari yang isim. Ismun yadullu ala ashkhas, burtuqal, ala nabat. Baik. Nah, mana burtuqal? Jeruk. Nah, anak itu suka jeruk. Baik. Ba'da al-bustani yajma'ul azhar.
Naam. Baik. Tak ada? Masih ada? Nah, nggak apa-apa. Yang belum dibaca. Nah, al-hadidu besi itu yadhubu meleleh finnar di dalam api. Nah, al-hadid ismun, ini isim yadullu ala, menunjukkan pada apa? Hadid, besi. Jadi al-hadid itu isim menunjukkan pada apa? Pada manusia atau hewan atau tumbuhan atau benda mati? Benda mati, jamad. Nah, idzan al-hadid ismun yadullu ala jamad, ala al-jamad. Nah, finnar, an-nar. Kalau an-nar api, ya. An-nar itu api. Berarti ismun yadullu ala ma'nan, ya, ala ma'nan. Ya, nah. Ismun yadullu ala ma'nan. Ya. Yang berikutnya masih ada? Al-midadu, nah. Nah. Al-midad itu apa? Kayak tinta fid dawat, dalam tempat tinta. Nah, yadullu ala al-jamad. Nah, jamad. Nah, baik. Sekarang latihan yang kedua, at-tamrin ats-tsani, iqra'il jumal al-atiyah wa mayyiz al-asma'a wal af'al wal huruf. Sekarang bacalah kalimat-kalimat berikut ini, wa mayyiz, dan bedakan mana isim, mana fi'il, dan mana huruf. Anta taqul misalan yaftahu Muhammadun al-baba. Yaftahu fi'il, Muhammadun ismun, al-baba ism. Nah, hakadha. Baik, ba'dahu yashtari at-tajiru al-qutna. Yashtari fi'lun at-tajiru ismun, al-qutna ismun. Naam. Yashtari tajiru yashrabul balakul qasad. Yashrabu menanam, al-balakul petani. Yashrabu menanam, al-qasad pakan. Al-qasab bambu. Nah, baik. Yazra'u itu fi'il atau isim? Nah, ahsant, barakallahu fiik. Ba'da al-kitaba, yaqra'u. Yaqra'u artinya membaca. Fi'lun, baik. Sa'id ismun. Nah, al-kitaba, kitab artinya buku. Ismun. Nah, baik. Ba'da yatasaqatu. Nah, ism. Nah, thamaru, buah-buahan itu berjatuhan di bumi, ya, di tanah. Baik. Ba'da yadkhulu fi'lun ismun. Naam, ismun
اسم نعم أحسنت. بعد نعم أحسنت. بعد نعم tusna'u kalimat apa ini? Tusna'u artinya dibuat, terbuat. Kalimat apa? Fi'il. Baik. Al-akhdhiyah. Al-akhdhiyah. Akhdhiyah itu jamak dari hidha. Hidha artinya apa? Sepatu atau sandal. Nah. Isim. Min itu kata, kalimat apa? Huruf. Nah. Al-jild isim. Baik, ahsant. Nah. ما يوجد في كتابي. العصفور يغرد على شجرة. نعم أحسنت. العصفور اسم يغرد فعل على حرف الشجرة اسم. نعم يغرد berkicau ya. Burung itu berkicau di atas pohon. Baik. 10 ismu. Na'am. Al-masna' itu pabrik ya. Baik, الآن 3 ائti bi 5 jumalin mabdu'ah bi asma'in tadullu ala ashkhas. Iti datangkan bi 5 jumalin dengan 5 kalimat mabdu'atin bi asma yang diawali dengan nama-nama isim-isim tadullu ala ashkhas yang menunjukkan kepada orang ya. Nah, manusia. Silakan buat kalimat yang diawali dengan isim menunjukkan pada manusia atau orang. Aliyun yadhhabu ila al-madrasah. Naam, ahsant. Barakallahu fik. Baik. Nah, apa-apa sah? Fadal. Ahmadu yaqra'ul kitaba. Naam. Ba'da? Muhammadun yadhhabu ila al-masjid. Baik. At-tajiru fid dukkan. Naam. Pada sudah 5. 1, 2, 3, 4. Satu lagi. Yuda'ibu madha? Ismail yuda'ibu usfur مثلا. Ya. Ahsant. الثاني ائتي ب5 جمل تنتهي كل واحدة منها باسم يدل على حيوان. الآن تأتي بالجملة آخر الجملة اسم يدل على حيوان. مثلا أقول نعم أركب الحصان. الحصان هذا في آخر جملة. نعم. يحمل محمد القطة. نعم أحسنت. بارك الله فيك. نعم. ضرب زيد كلبا. نعم. بعده يذبح محمد الشاة. نعم أحسنت. نعم. بعده أنت. نعم. على الشجرة
لا نعم، لكن الجملة ليست جيدة. نعم. تقول مثلا تأتي بفعل أولا يغرد العصفور على الشجرة مثلا هكذا. نعم. يغرد. ايوه، الحيوان في آخر الكلمة. نعم. يصيد. يصيد الأحمد السمكة. نعم. ايوه السمكة. طيب أحسنت. ماذا؟ يركع الجمال. كيف artinya apa? يركب. ايوه يركب زكريا الجمال. نعم. طيب يركب زكريا الجمل. نعم. بعده انتهينا. الآن ثلاثة. ائت ب5 جمل تبتدئ كل واحدة منها باسم يدل على حيوان. الآن حيوان في أول الجملة. نعم. القط يأكل السمكة. نعم أحسنت. هاتي مثالا. طيب بعده نعود إليك بعدين إن شاء الله. نعم. الكلب في أول الجملة. الكلب يجري على الطريق، على الأرض. نعم. طيب بعده الجمل في الصحراء. نعم. كالسفينة في الماء. الطير يطير في الهواء. نعم. نعم نقفز. الدجاج يأكل الرز. مثل الإنسان يأكل الرز. نعم. انتهينا. نعود إليك. تفضل. الكلب في الميدان. نعم أحسنت بارك الله فيك. الأربعة. ائت ب5 جمل تنتهي كل واحدة منها باسم يدل على نبات. نعم. جملة آخرها اسم يدل على النبات. نعم. من أنت؟ طيب التفاحة. نعم. يأكل محمد التفاحة. نعم. ليس الكنكونة. تأكل الكنكونة. نعم. بعده محمد يحب الفلفل. نعم. بعده جملة آخرها اسم يدل على النبات. جملة مفيدة آخرها اسم يدل على النبات. Ya, bikin kalimat yang akhirnya itu adalah isim yang menunjukkan kepada tumbuhan. طيب نقفز. الفلاح يزرع الرز. نعم أحسنت. فوق الشجرة. نعم. العصفور فوق الشجرة ممكن أو على الشجرة. طيب أربعة.
التمرين الرابع ائت بخمس جمل يبتدئ كل منها بفعل. نعم، خمس جمل أولها فعل. كتبت فاطمة الرسالة. نعم، كتبت فاطمة الرسالة. نعم، تجرب. نعم، يقرأ محمد القرآن. نعم، ما شاء الله، بارك الله فيك. نعم، بعده الجملة أولها فعل. يفتح. من يفتح؟ يفتح. نعم، اذكر الفاعل. يفتح علي الباب مثلا. نعم، يفتح علي الباب. نعم، بعده يدخل الولد إلى. نعم، يدخل إلى. طيب، الآن ائت بخمس جمل يتوسط كل منها فعل. نعم. الآن جملة وسطها فعل. حفصة تدرس الفقه. نعم، ما شاء الله، بارك الله فيك. جملة وسطها فعل. نعم، 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 الجملة في وسطها فعل. طيب، سنعود إليك إن شاء الله. نعم، محمد يأكل الطعام. نعم، طيب، الولد يلعب الكرة. نعم، نعم يا أبا هشام. الجملة وسطها فعل. نعم، أحمد يقرأ القرآن. ما شاء الله. نعم، بارك الله فيك يا أبا هشام. نعم، نعود إليك ولا تعطي الفرصة للغير؟ نعود إليك أو للغير؟ طيب، الفرصة للغير. نعم، واحد. الثعبان يأكل الدجاج. نعم، ما شاء الله، تبارك الله بك. الآن خمس جمل يبتدئ كل منها بحرف. جملة أولها حرف. جملة أولها حرف. أي حرف؟ جملة أولها حرف. طيب، نعم، سنعود إليك إن شاء الله. في البيت الحذاء. في البيت الرجال. لا، يعني إذا كانت الجملة أولها فعل، أولها حرف، إذن الاسم يكون في الغالب نكرة. نعم، إذن في البيت رجال
نعم في البيت رجال. نعم وإن كان المعرفة كذلك يجوز لكن في الغالب. نعم. طيب أنت سعيد؟ نعم. في المسجد نظيف. في المسجد نظيف. لا، في المسجد مثلا قرآن، في المسجد نعم طالب، في المسجد إمام كذا. نعم. بعده عليك أن تقرأ الكتاب. نعم. على المكتب كتاب. على المكتب كتاب. نعم. واحد اثنين ثلاثة أربعة. واحد آخر. أنت مستعد؟ لا. طيب. نعم. تفضل أبا بشر. نعم. أمام الطالب سبورة. نعم. طيب أحسنت. أمام هذا ظرف، ها؟ ليس حرف، ظرف. نعم. ويطلب منك الحرف وليس ظرف. ممكن تأتي بمثال آخر. من يأتي بالمثال؟ أنت لم تأتي بالمثال. جملة أوله حرف. إذا نعود إليك مرة أخرى. أولها حرف. في السرير. في السرير قط. يعني على السرير. على السرير قط. في يعني في الداخل. نعم. على السرير قط. طيب ما شاء الله، بارك الله فيكم. نكتفي بهذا القدر ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم. نعم بإذن الله تعالى. ونختم بقراءة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.